Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik di muka bumi. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Kenapa demikian? Karena memang sejatinya, seyogyanya masjid itu dijadikan tempat orang mengingat Allah, tempat orang selalu berbicara terkait hal-hal yang berhubungan dengan agama. Masjid tempat orang melakukan ta'lim, tempat orang belajar dan sebagainya. Masjid tak ubahnya sebagai pusat gravitasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin memperbaharui imannya itu memang harus selalu datang ke masjid. Beda dia, kenapa? Karena orang kalau datang masuk ke masjid itu ingat mati lah ya. Orang kalau dah selalu masuk masjid, ingatan dia baik saja, ingatan baik. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik. Mudah-mudahan tempat yang baik ini juga lah menjadi asbab buat kita untuk memperbaiki diri, menata kehidupan kita akan lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan tatkala kita selalu bersama berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita diharapkan kelak ke depannya hidup kita ini akan lebih baik. Baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun baik dalam kehidupan bermasyarakat. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir, yaumil mahsyar, kita akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Di mana kala itu tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan, yang mampu memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang memuliakan Allah, jika kita menginginkan, menghendaki mendapatkan syafaat itu seperti mana yang selalu saya sampaikan, syafaat itu tidak ubahnya seperti penambal kain yang robek. Jadi kalau kita ada kain yang robek, kita ambil kain, kalau kita ada baju, kain atau celana yang tak kita mau bawa salat, ternyata ada bolong. Celana yang bolong nampak aurat, tak sah dibawa salat. Jadi agar celana kain jubah itu masih bisa dibawa salat, kita ambil kain, kita tampal. Penampal itulah syafaat. Nah, bayangkan kalau seandainya kita tak punya kain, jadi penampalnya mau letak di mana? Artinya kita tidak punya ibadah sama sekali, hanya sekedar mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang susah. Jadi oleh karena itu, meskipun kita ini umatnya Rasulullah, sudah mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati sakaratul maut, tatkala malaikat maut datang ke rumah Rasulullah, malaikat berkata, "Ya Muhammad, hari ini aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu." Apa kata baginda Rasul? "Aku Muhammad sampaikan kepada Allah, aku Muhammad belum mau mati sebelum Allah memberikan jaminan buat umatku." Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta." Surga aku haramkan untuk seluruh para nabi, para anbiya, kecuali engkau Muhammad masuk dulu ke dalamnya.
Jadi meskipun Nabi Muhammad itu Nabi yang paling bontot, yang paling akhir, tapi insyaAllah Nabi Muhammad masuk surga. Wa haramtul jannata ala sa'iril ummati hatta tadkhulaha ummatuka. Dan surga aku haramkan untuk seluruh umat kecuali umat engkau Muhammad masuk dulu ke dalamnya. Jadi jamaah, meskipun kita ini umat yang paling akhir, umat yang paling corot, insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga duluan. Ini berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jika masuk surga duluan, masuk neraka juga kita duluan. Ya ini repotnya. Karena tempatnya sana cuma dua. Kalau tak surga, neraka, tak ada antara keduanya. Aku Ustaz mau kaplingan di tengah-tengah sajalah. Tak masuk surga, tak apalah. Ada tengah-tengah sajalah. Antara surga dengan bainat, antara keduanya. Nanti kalau dekat-dekat dengan neraka terasa panas. Nanti kalau dekat dengan surga terasa dingin. Tak bisa seperti itu. Karena tempatnya cuma dua. Tempatnya surga satu, neraka satu. Selamat kita meniti siratal mustaqim, maka masuklah kita ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin selamat menyeberang jambatan siratal mustaqim, amalannya satu, perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dia pernah berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku berjanji kepadamu, bagi siapa saja di antara umatmu yang banyak berselawat buat engkau ya Muhammad, akan aku tuntun ianya melewati siratal mustaqim. Masyaallah. Jadi bayangkan kalau seandainya malaikat Jibril yang menenteng Ustaz Cipto lewat siratal mustaqim, tidak akan ada satu lagi. Kenapa? Dia yang membimbing tuh. Lewat tuh. Kata Ustaz Cipto dia bilang di depan, aku lewat dulu ya. Kalian belakang lah ya. Kalian carilah pembimbingnya. Aku malaikat Jibril yang ngantarku, selamat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan melewati siratal mustaqim dengan baik, maka perbanyak selawat hari ini. Perbanyaklah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau menggunakan redaksi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, monggo silakan. Yang penting perbanyaklah berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi memang Ali bin Abi Thalib berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi kalau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wajahnya Ali bin Abi Thalib itu diselamatkan. Kenapa? Karena memang Ali bin Abi Thalib itu masuk Islam dari kecil dia. Dari kecil. Jadi tidak pernah selamat dari menyembah berhala. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu berkata, "Man istaqa ilal jannati jannah, sar'a ilal khairati, wa man asfaqa minan nar, intaha 'anil syahawati, wa man tayaqqana bil maut, inhadamat alaihi lazat, wa man 'arafa dunya hadat alaihi musibat." Kata Sayyidina Ali, ada 4 tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman itu mutiara yang teramat berharga bagi seorang muslim. Jadi iman itu mutiara yang amat berharga bagi seorang muslim. Karena iman itu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman ya. Ada 4 tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, yang pertama, man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Siapa yang merindukan surga, kata beliau, siapa yang merindukan surga, maka dia akan bersegera melakukan kebaikan. Ini tanda orang beriman.
Kalau dia menginginkan surga, maka tak ada waktu bagi dia untuk tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena memang kita tak punya kunci surga. Kan? Karena surga itu bukan warisan. Ingat, saya sering sampaikan, kekayaan itu warisan. Kalau ayahnya kaya, anaknya kaya. Kalau ayahnya banyak kapling, banyak kebun sawit, turun ke anaknya. Tapi kalau iman itu bukan warisan. Anak ayahnya Pak Kiai misalnya, ayahnya tuan guru, ayahnya ustaz, tak ada jaminan anaknya bisa mengikuti jejak langkah ayahnya. Kenapa? Karena memang iman itu bukan warisan. Beda dengan kekayaan. Kalau kekayaan itu kalau ayahnya kaya, kayalah anaknya. Kalau ayahnya pakai mobil mewah, anaknya paling tidak pakai mobil juga lah. Oh wajar, anak si pulang. Kenapa? Karena memang warisan. Tapi iman tidak. Iman itu bukan warisan. Dia harus melalui proses pendidikan, latihan, riyadhah dan sebagainya. Dan orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus diuji. Hasibat nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tak biarkan begitu saja kita ini mengatakan kita beriman kepada Allah sebelum kita diuji. Banyak ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji iman kita. Di antaranya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ujian Allah. Ujian Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah uji dengan rasa takut wal khawf minal ju', lapar. Itu ujian Allah. Rasa takut, rasa lapar, kehilangan jiwa, meninggal, itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Jadi kita ini bolehlah kita mengatakan kita beriman meskipun kadang-kadang kita belum diuji. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak mendapatkan ujian seberat ujian yang dihadapi oleh Masitah misalnya. Masitah itu bayangkan diuji dengan ujian yang sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kala Firaun meminta dia menyebut Firaun itu Tuhan. Tapi Masitah tak mau. Dikorbankan ayah suaminya, terjun suaminya. Kalau kita mengorbankan diri kita sendiri barangkali biasa. Tapi tak kala kita mengorbankan anak orang-orang yang kita cintai itu boleh. Mengorbankan dirinya dan keluarganya hanya karena mempertahankan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Masitah. Tapi kita kan bukan Masitah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, tanda-tanda yang pertama adalah barang siapa yang merindukan surga, dia akan segera melakukan kebaikan. Itu ciri-ciri. Sekecil apapun kebaikan, lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan dari kebaikan yang kita kerjakan. Jadi jangan nunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena kita belum pasti kita belum punya kaplingan di surga. Kalau neraka memang jelas. Neraka jelas. Surganya yang tak tahu kita ni. Entah kita mati dalam iman, apakah kita mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakin dan percayalah amal apa istilahnya? Salam. Amal tidak mengkhianati, tidak mengkhianati dia. Kalau kita melakukan kebaikan, hasilnya akan baik. Ingat sering saya pernah sampaikan itu. Nanam padi, tumbuh lalang itu wajar kan Pak ya. Kalau kita nanam padi, Pak Faisal nanam padi satu rantai ke rumah. Di tengah-tengah padi itu tumbuh lalang wajar.
Tapi kalau nanam lalang tumbuh padi, yakin kucing bertanduk pun tak akan terjadi. Artinya apa? Bahwa kebaikan orang kata kita tidak baik, Allah tak masalah. Karena kita bukan kita bukan menginginkan penilaian manusia, yang kita inginkan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Biarlah semua manusia ini tak mengatakan kita baik, yang penting Allah mengatakan kita baik. Ingat, orang yang baik menurut Allah itu kata Allah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu, Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man asbaqa minan nar intaha an syahawat. Barang siapa yang takut siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau itu tanda-tanda yang kedua orang yang beriman. Takut dengan neraka, maka dia tidak memperturut hawa nafsu. Takut dia dengan neraka, dia tidak melakukan kemaksiatan. Ada orang takut dengan neraka. Takut dia neraka. Berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salat tidak. Judi tiap hari, tenggen tiap hari, takut dengan neraka, tapi pekerjaan ahli neraka dilakukan. Ini kan aneh bin ajaib. Mau jadi orang kaya tapi tak mau kerja. Ini kan susah tuh. Orang yang seperti itu susah kali mengerti. Takut dengan neraka, tapi pekerjaan maksiat yang mengantarkan dia masuk ke neraka dikerjakan. Judi dikerjakan, minum khamar dia lakukan, mengganggu istri orang dia, nonton film-film yang tak ngebaju itu dia suka. Semua pekerjaan maksiat dikerjakan. Tapi kalau cerita, aku takut kali Ustaz masuk neraka. Macam mana? Jadi orang yang ciri-ciri orang yang beriman yang kedua itu, kata Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang takut siksa neraka, dia akan berhenti mengikuti hawa nafsu, dalam artian ia tak melakukan pekerjaan dosa. Sekecil apapun pekerjaan dosa, sekecil apapun dosa itu, baik dosa dalam keramaian maupun dosa-dosa dalam kesendirian. Kalau kita dalam keramaian barangkali kita mampu mempertahankan itu, tapi kalau lagi sendiri susah. Jadi orang yang beriman itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man tayaqqana bil maut in hadamat alaihi lazat. Siapa yang yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Ini ciri-ciri yang kedua orang yang beriman. Kalau dia yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Ini cerita mati. Kalau cerita mati agak seram sedikit. Kenapa? Karena satu-satunya malaikat yang sampai hari ini tak absen kerjanya, lembur, itu malaikat maut. Malaikat maut. Bayangkan kalau malaikat Israfil itu kan kerjaannya kan niup trompet. Kerjaannya sekarang trompetnya itu dielus, dibersih-bersihkan ya trompet. Agar apa? Nanti kalau pas sampai saatnya trompet itu ditiup, bunyinya melengking. Bayangkanlah kalau seandainya trompet itu dititip sama kita, pagi ditiup, siang ditiup, malam ditiup, kiamat dunia ini buatnya. Malaikat Ridwan gitu juga. Malaikat Ridwan kan penunggu surga. Sekarang lagi menghias surga dia. Nanti terkala umat Rasulullah masuk surga indah. Malaikat Malik sedang memperbanyak api neraka, diperpanas api neraka. Agar apa? Agar api neraka itu menyeramkan. Tapi malaikat maut sampai hari ini tak absen-absen. Pagi, petang, siang, malam. Sudut sana dengan orang meninggal, berjalan lagi meninggal. Pikir kayak mana lah ini? Sana mati. Tapi mohon maaf, kemarin saya sampaikan, kalau seandainya di antara kita yang dapat pengumuman lewat SMS atau lewat pengumuman stempel selebaran di warung atau dekat masjid, diberitahukan kepada masyarakat Batra Makmur, hari ini lampu mati. Apa yang dilakukan kalau lampu mati? Pertama kita beli lilin, kita beli lampu cokro, agar kalau malam nanti tak kegelapan. Kita isi air tangki agar air banyak.
Kita beli apa? Cas handphone. Kita bilang, cas handphone dulu. Nanti malam nanti mati lampu. Ya. Begitu persiapan kita kalau mau mati lampu. Sudah berapa banyak Ustaz mengatakan kepada kita bahwa kita ini bakal mati, tapi kita tak yakin. Pengumuman dari petugas PLN mati lampu kita percaya, kita persiapkan diri. Tapi ada Ustaz, ada orang mengatakan kita ini bakal mati, tapi kita tak persiapkan diri. Nah, ini aneh. Jadi orang yang tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu adalah siapa yang yakin datangnya kematian, dia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Jadi ciri-ciri yang ketiga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa indahnya dunia ini, seberapa banyak harta kekayaan, setinggi apapun jabatan yang kita miliki hari ini, dia berprinsip beranggapan bahwa dia hanyalah zinatul hayat, perhiasan dunia saja. Perhiasan. Yang namanya perhiasan itu bakal kita tinggalkan. Harta, jabatan, kekayaan tidak akan menyelamatkan, tidak abadi dia. Dia akan kita tinggalkan seiring jasad kita dimenangkan di liang lahat. Jadi jangan terlena dengan apa yang kita miliki hari ini. Karena kalau kita punya keluarga, kita punya anak, terlena kita, itulah yang membuat kita lalai, lupa kepada Allah. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, jangan karena anakmu membuat kamu lalai, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, sesibuk apapun kita dengan urusan duniawi kita, kalau nggak sampai azan berkumandang itu tinggalkan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, kalau nggak sampai waktu sholat kita. Kenapa? Karena khawatir kita, apakah kita bisa bertemu dengan sholat berikutnya. Inilah sholat subuh ini. Kita tidak ada jaminan ada di antara kita ini sampai ke sholat subuh besok. Atau makanya sholat zuhur depan sholat zuhur yang jaraknya berapa jam dari sekarang? Lebih kurang 4-5 jam ya, antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Tak ada jaminan saya kita semua ketemu dengan sholat zuhur. Begitulah kematian itu, sesuatu yang pasti, tapi banyak di antara kita yang tak yakin. Yang keempat dan yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man arafat dunya hanat alaihi musibat. Siapa yang mengetahui bahwa dunia itu adalah tempat ujian, semua musibah akan dirasa ringan. Jadi barang siapa yang merasa bahwa dunia ini tempat ujian, maka dikatakan hidup itu masalah. Kalau tak mau ada masalah jangan hidup. Jadi dunia itu tempat ujian. Kalau orang sadar dunia itu tempat ujian, maka setiap musibah, setiap ujian yang datang itu terasa ringan. Karena apa? Karena dia yakin sadar bahwa ma asaba musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah, tidak ada persoalan kehidupan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyikapi musibah sederhana saja. Pertama, sadari, yakinkan diri kita bahwa musibah itu datang dari Allah, sehingga akan timbul keikhlasan, ridho, tawakal menghadapi musibah. Yang kedua, kalau kita dapat musibah, yakinkan diri kita bahwa musibah itu cara Allah untuk negur kita. Itu cara Allah untuk negur kita itu. Cuma kadang-kadang udah ditegur tak sadar-sadar. Udah ditegur tak sadar-sadar. Allah tegur dengan sakit misalnya, tak juga sadar. Allah tegur kita dengan kekurangan harta, tak sadar juga. Allah tegur kita dengan kematian salah seorang keluarga kita meninggal dunia, tak juga sadar. Itu dia. Yang ketiga, musibah itu cara Allah. Cara Allah memberikan kepada kita untuk muhasabah, merenung. Oh, kalau hari ini aku mengantar jenazah si fulan, kalau hari ini aku memandikan jenazah si fulan, besok lusa aku yang dimandikan orang.
Oh, hari ini aku mengkafankan si fulan, besok lusa aku pula yang mengkafankan si fulan. Hari ini aku memandikan, aku mensolatkan si fulan, besok lusa barangkali aku pula yang disolatkan orang. Hari ini aku mengantarkan jenazah si fulan, bahkan memasukkan dia ke dalam kubur, besok lusa aku barangkali aku pula yang. Cuma tak banyak di antara kita yang sadar. Padahal dikatakan kafa bil maut wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai mau'izah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda orang-orang yang beriman sebagaimana yang disampaikan, yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kita kutip dalam kitab Nasaihul Iman. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah dalam ibadah. Sebab kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa memperbaiki diri kita, memperbanyak saldo tabungan akhirat kita, mempersiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang menuju darul akhirat. Mudah-mudahan kita diwafatkan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayat kita. Demikian barangkali kajian subuh kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi saya secara pribadi. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.